Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 3 subtema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan baik anak-anak. Masih ingatkah kalian tentang materi pembelajaran sebelumnya? Betapa pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Saluran pencernaan yang sehat membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat makanan, kita tidak mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Seperti yang terjadi pada kisah Doni berikut ini. Pada jam istirahat, Doni jajan sosis di depan gerbang sekolahnya. Tapi Doni tidak sarapan dulu pagi itu. Dia memesan sosis pedas. Saat baru memakan sedikit, tiba-tiba dia merasa perutnya kesakitan. Teman-teman yang melihat Doni kesakitan langsung membawa Doni ke ruang UKS. Dapatkah kamu memperkirakan apa yang terjadi pada Doni? Di UKS, Doni langsung ditangani oleh ibu guru yang sedang bertugas jaga. Kemudian ibu guru menanyakan apa yang terjadi pada Doni. Nah, berikut percakapan yang terjadi pada saat di UKS. Ibu guru bertanya, "Apa yang terjadi pada Doni anak-anak?" Benny menjawab, "Saya tidak tahu Bu, saya dan teman-teman sedang jajan, lalu kami melihat Doni tiba-tiba kesakitan seperti itu." Ibu guru bertanya lagi, "Tadi kamu jajan apa Don?" Doni menjawab, "Saya jajan sosis bakar pedas Bu, saya baru makan sedikit tiba-tiba perut saya sakit sekali." Lalu ibu guru menjawab, "Apa sebelum berangkat sekolah kamu tidak sarapan?" Doni menjawab, "Belum Bu." "Nah, berarti kamu sakit emah Don. Perut kamu pasti melilit karena dibiarkan kosong. Apalagi kamu langsung makan makanan pedas. Itu tidak baik untuk pencernaan kamu Don." Ibu guru berkata seperti itu. Doni lalu menjawab, "Iya Bu, saya menyesal tadi menolak disuruh sarapan dulu oleh ibu saya." Nah, ibu guru menasihati Doni, "Ya sudah, ini ibu kasih obat dulu. Lain kali sebelum berangkat sekolah sarapan dulu. Kalian juga mengerti anak-anak?" Rika menjawab, "Iya Bu." Lalu Benny bilang, "Aku baru ingat kita ada tugas memperagakan iklan. Bu, kami pamit kembali ke kelas dulu ya." Lalu ibu guru menjawab, "Ya, jangan lupa nasihat ibu ya." Rika dan Benny menjawab dengan kompak, "Baik Bu." Nah, itulah anak-anak kisah yang terjadi pada Doni. Selanjutnya, Rika dan Benny, Dian juga Doni mengumpulkan beberapa naskah iklan elektronik untuk mereka peragakan. Mereka harus memilih salah satu. Teringat akan yang dialami Doni tadi, akhirnya mereka memutuskan memperagakan iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Berikut naskah yang mereka peragakan. Obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Nah, ini sebuah iklan yang diperankan oleh Doni, Rika, Benny, dan Dian. Dian sebagai narator. Nanti bisa kalian peragakan di rumah dengan bantuan orang tua atau saudara ya anak-anak. Setelah kalian mengetahui iklan yang diperagakan oleh Doni dan kawan-kawan, silakan coba kalian amati isi dari iklan tersebut. Iklan PSP tadi ya. Lalu sebutkan keunggulan dalam produk yang diiklankan. Nah, berikut ada kuis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan
dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Ayo, masih ingatkah anak-anak kalian apa saja? Ini ada gambar organ pencernaan manusia dari huruf A, B, C, D, E, F. Silakan kalian tulis lalu kalian jelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Nah, ini anak-anak, kamu harus tahu salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Berikut adalah manfaat buah bagi kesehatan. Manfaatnya, yang pertama, buah sebagai sumber vitamin. Yang kedua, sebagai sumber air dan gizi. Yang ketiga, sumber antioksidan. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Yang kelima, bisa digunakan sebagai obat luar tubuh. Nah, selain rutin mengonsumsi buah-buahan, tubuh kita juga memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang keenam adalah membuat gangguan fungsi ginjal. Ya anak-anak, jadi buah, sayur, dan air putih sangat penting bagi tubuh kita, terutama pada organ pencernaan. Nah, berikut beberapa buah-buahan lokal beserta manfaatnya yang baik untuk sistem pencernaan kita. Salah satu contohnya adalah pisang. Pisang mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut, dapat mengatasi masalah peradangan lambung dan usus, juga dapat menetralkan asam lambung. Nah anak-anak, ini coba kalian lihat ada beberapa buah yang kalian coba cari manfaatnya, lalu kalian tulis manfaatnya ya. Kalian tulis buah ini, ada buah tomat, manfaatnya apa. Terus ada buah langsat atau duku, ini manfaatnya apa. Terus ada buah salak, manfaatnya apa. Kalian tulis di situ. Ada buah nanas dan yang terakhir ada buah pepaya. Nah, lanjut, coba kalian jeda video berikut untuk kalian baca contoh naskah iklan layanan masyarakat. Nah anak-anak, setelah kalian membaca contoh iklan layanan masyarakat pada tampilan sebelumnya, silakan kalian berlatih untuk membuat sebuah naskah layanan masyarakat. Kalian bisa menayangkan sebuah iklan tentang salah satu buah lokal yang ada di daerahmu. Petunjuknya, kalian bisa menampilkan iklan ini secara berkelompok dengan bantuan teman atau saudara yang berada di lingkungan rumah. Atau kalau tidak ada, kalian bisa memerankannya sendiri atau dengan bantuan orang tua ya. Lalu tentukan kata kunci untuk percakapan di iklan. Gunakan kalimat percakapan yang baik dan santun. Berlatihlah lalu minta bantuan untuk merekam dan mendokumentasikan, lalu dikirim ke guru. Nah, lanjut anak-anak, silakan kalian baca buku halaman 95 sampai 96. Di sana terdapat teks bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Silakan kalian baca terlebih dahulu.
Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Tuh anak-anak, setelah kalian baca, silakan lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berikut salah satu contohnya. Ini bisa kalian baca terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya silakan kalian cari 10 nama-nama organisasi yang merupakan perwujudan pembangunan sosial budaya. Ini sudah ditemukan satu, yaitu Sanggar Tari. Untuk yang 9 organisasi lain, silakan kalian cari pada tabel yang tersedia. Kalian tulis ya anak-anak di buku tulis. Nah, Sanggar Tari merupakan salah satu organisasi budaya yang mewadahi bakat seni di masyarakat lingkungan sekitar. Para anggota umumnya melakukan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Sanggar Tari merupakan misi untuk menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara sehingga tetap lestari. Di dalam sebuah sanggar tari banyak sekali terdapat keberagaman. Salah satunya adalah ragam sosial budaya yang dilestarikan. Tahukah kamu anak-anak manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat? Nah, setelah kalian mencari apa saja ya manfaat keragaman sosial budaya, silakan kalian tulis sejumlah 4 di dalam buku tulis kalian masing-masing. Ini sudah ada contohnya ya. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, dari tabel yang sudah kalian cari tentang manfaat keragaman sosial budaya, bagaimana cara keragaman sosial budaya dapat menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung? Pernahkah kalian memperhatikan kostum yang dipakai oleh penari? Para penari banyak menggunakan kostum dari kain batik loh, seperti pada gambar di bawah ini. Coba ini anak-anak kalian amati. Dalam seni tari pasti kostum merupakan komponen yang penting ya untuk menarik perhatian para penonton. Tuh, salah satu yang digunakan adalah kostum batik yang masing-masing daerah berbeda-beda. Yang menarik dari gambar kostum para penari, ya tentunya tidak dapat ditemukan di negara lain karena batik merupakan salah satu ciri khas budaya Indonesia. Batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa jenis seni kriya, yaitu yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Berikut ini adalah beberapa contoh motif kain batik di Nusantara. Coba kalian amati ini anak-anak. Ada yang pertama, motif Megamendung dari daerah Cirebon. Yang kedua, motif Parangkusumo dari Solo. Selanjutnya, motif batik bunga. Ini identik dari daerah Pekalongan. Lanjut ada motif batik Betawi. Nih, yang sering kalian lihat ini ya, motif parang. Biasanya ada di Jogja ya, memang khasnya Jogja motif parang. Lanjut ada motif batik Subang. Itu ya anak-anak beberapa contoh motif kain batik di Nusantara. Nah, lalu bagaimana ya cara membuat kain batik? Pernahkah kalian melihat langsung proses pembuatan kain batik? Nah, di dalam pembuatan kain batik ada tekniknya anak-anak nih ya. Ada 4 teknik. Yang pertama ada teknik tulis, yaitu menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua ada teknik cap.
menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga ada teknik cetak atau sablon. Dan yang keempat ada teknik celup ikat atau jumputan. Nah, sekarang coba kalian cari tahu nama alat dan bahan dalam pembuatan kain batik beserta fungsinya. Ini anak-anak, sudah ada beberapa gambar. Ada 5 gambar. Coba kalian cari tahu nama alat atau bahan yang ada pada gambar tersebut beserta fungsinya. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya anak-anak. Nah, sekian materi pembelajaran kita di subtema 3. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Silakan dikerjakan di buku tulis, lalu foto hasilnya dan kirimkan melalui WA. Sekian anak-anak, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.